Ini masih saya datang ke Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Maria Reva Indirahat, biasa dipanggil Reva. Saya Adit Firansa, biasa dipanggil Adit. Saya Akristika, biasa dipanggil Kris. Tujuan kami datang ke sini untuk mewawancaranya itu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah kurikulum Merdeka. Sebelum memulai wawancara, boleh kami minta Bapak memperkenalkan diri Bapak? Nama Firmanuki. Di sini sebagai guru tetap mengajar informatika di kurikulum Merdeka. Langsung saja tanpa tanya. Boleh. Apakah sekolah Bapak sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar? Jika ya, sejak kapan mulai menerapkannya? Kalau di SMA Negeri 8, kurikulum Merdeka sudah diterapkan dari 2023. Jadi sudah 2 angkatan. Saat ini sudah 2 angkatan. Cuman kelas 3 saja yang masih pakai kurikulum 13. Untuk kapannya itu sudah dari tahun 2023. Sudah 2 angkatan untuk kurikulum Merdeka. Pertanyaan kedua, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak sebagai guru TIK dan pengalaman Bapak dalam mengajar TIK. Ya, kalau latar belakangnya ya memang cukup paras karena jurusan kuliahnya jurusan elektro, tapi konsentrasinya lagi ke informatika atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, terus untuk pengalaman belum terlalu cukup banyak juga karena kan kurikulum mereka juga kan baru 2 angkatan, jadi paling pengalamannya baru 2 tahun ini juga. Jadi dibilang belum cukup banyak, tapi ya lumayan Pak untuk pengalaman untuk melihat bagaimana dalam halnya kayak teknologi atau informasi. Yang ketiga, bagaimana Bapak merancang dan mengimplementasikan kurikulum TIK yang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar di sekolah SMK Bapak? Oke, kalau merancangnya kan ada CP yang sudah dikeluarkan memang dari pusat, dari kementerian, dari kita ikut itu CP. Tapi dalam mengimplementasikannya dia dari kemampuan anak-anak yang ada di situ atau di TV yang semuanya. Itu karena di sini banyak apalagi kan dari SMP-nya tidak dapat mapel atau mata pelajaran TIK. Semenjak kurikulum 13 masuk kan itu tidak ada toh biasanya. Jadi pada saat pindah ke kurikulum Merdeka itu tinggi juga mereka kaget atau shock dengan pembelajaran yang ada. Ditambah lagi saya lihat materinya yang dari CP yang ada itu, saya lihat materinya itu cukup sulit untuk diimplementasikan ke adik-adik SMA jadi caranya palingnya lihat latar belakang mereka segala macam. Memang harus menyesuaikan yang dasar-dasar baru kita naik ke tingkat sedang. Tapi kalau yang dasar saja ketika dan saja ada yang ketika saya lihat orang ketik berjari tapi ini bukan cerdas ini di ketik A dia mesti cari B di mana. Karena dong kaget karena dari SMP aja sudah dapat materi ini. Beda halnya di sini banyak orang tua yang itu pas-pasan ekonominya. Jadi belum tentu ada yang punya data semua di rumah. Kebanyakan HP saja dan satu orang yang ada. Jadi dari latar belakang ekonomi itu banyak yang kurang pas-pas. Jadi untuk mengarah ke teknologi agak banyak. HP saja mungkin ada 2 orang yang bisa. Jadi untuk cara implementasi ya kalian lihat kembali. Kalau memang belum tahapnya sudah bisa yang mudah, kita naik yang agak sulit. Yang keempat, sumber dan referensi apa saja yang digunakan Bapak dalam merancang materi pembelajaran TIK?
Kalau sumber itu banyak sih, apa yang orang guru saya ini mau di YouTube kan, mau di Google kan, apalagi ada beberapa pemilih yang sebutkan AI. Tapi itu kadang ambil yang ilmu di sana. Biasanya itu contoh ChatGPT atau apa sebagainya kan dia cuma menampilkan hal yang mendasar. Jadi itu bisa menerapkan di semua tempat. Jadi mungkin contoh diambil itu contoh kasus mungkin dari luar. Dan kalau cari jawaban di situ berarti dia sama ratakan jawabannya. Nah kalau mau terapkan di sini kan belum tentu bisa. Beda situasi, beda muridnya segala macam. Nah, itu yang kita tahu sumbernya ambil dari bisa dari Google, YouTube dan buku-buku referensi juga. Yang pertanyaan kelima Pak, bagaimana pengalaman Bapak dalam mengajar dengan menggunakan kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum K13 dan Kalau perbedaannya pengalaman susah dengan perbedaan pengalaman karena pas K13 kan belum ada informatika. Kita mengajar juga pada saat ada kurikulum Merdeka. Sebelumnya paling kan kebantuan kayak tata usaha. Jadi untuk perbedaan pengalaman pengajaran dalam K13 dengan ini kurikulum Merdeka, waktu itu PPL-nya kan di SMK 5. Kalau bilang waktu itu SMK, apalagi SMK beda dengan SMK. Jadi SMK itu lebih lebih ke arah keseluruhan. Jadi full dari masuk sampai keluar itu satu mapel ya bisa. Tapi kalau contoh di sini kita kekurangan 4 jam atau 5 jam pengajaran, maksimal nggak pusing juga. Jadi ya paling kurangnya paling di untuk kurikulum Merdeka dukung nomor berapa ya? Jadi untuk pengalamannya ya apa? Lebih ke arah masih dalam proses untuk mengenal punya ciri segala macam, baru tahu misalnya menurut tentu baru juga toh. Kemudian apa saja kendala atau tantangan bagi Bapak dalam menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah khusus dalam mengajar TIK? Kalau kendala itu yang paling pertama ya pasti itu SDM sih. Karena dong belum terlalu fast dengan teknologi, itu yang pertama. Yang kedua paling sarana. Contoh kalau unitnya sedikit tapi sistemnya banyak, pasti mau atur untuk semua dapat data dan praktek susah juga. Jadi akan bisa SDM sama di sarana. Yang ketujuh, bagaimana Bapak mengatasi kendala atau tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran TIK? Kalau dia punya cara paling biasanya itu dibagiin kelompok supaya lebih simpel. Kalau individu kan pasti misalnya siapa. Kalau kelompok otomatis bisa kerja di teman-teman punya rumah yang punya laptop, atau bisa juga mereka ke warnet, atau bisa juga mereka ke lab komputer yang ada di sekolah. Tinggal masuknya per kelompok di luar jam sekolah. Ada jam 4, jam 3 silakan, karena sudah koordinasi sama kepala lab. Jadi ya paling cara untuk antisipasi untuk sementara ya kalau memang kendalanya di sarana ya bagi kelompok dan tidak sesuatu. Bisakah Bapak memberikan contoh konkret dari hasil positif yang telah dicapai dari hasil implementasi Merdeka Belajar dalam pembelajaran TIK di sekolah ini? Kalau untuk contoh konkretnya, berhubung juga di sini masih ada yang kurikulum K13. Jadi contoh konkretnya itu ya otomatis dari hal-hal sepele, contoh pemetikan. Kita bandingkan dengan kurikulum Merdeka dengan K13. Mungkin kita bisa bilang
agak di atas kurikulum mereka daripada yang 13, karena itu juga yang sebagai guru informatika pasti otomatis ada kegiatan apapun di komputer pasti terlibat. Dan akhir-akhir ini tahun lalu juga ada ANPK untuk yang ke-13 punya, terus yang terakhir ini ada ABM untuk ke-13 punya, terus sebelumnya itu OSN untuk yang kurikulum mereka punya juga ada juga. Di situ dia terlihat perbedaan lumayan jomplang. Contohnya pada itu paling dari penyuntikan. Contoh yang ke-13 itu pada saat ketik keringat dari tapi kalau yang kurikulum mereka lumayan, agak pasti walaupun penyuntikannya masih agak lama. Tapi sudah tahu lah posisi ini ada di sini, spasi di sini, backspace di sini. Tapi kalau yang ke-13 fungsi backspace saja atau fungsi pada saja barang ya paling contoh. Terus pertanyaan terakhir, bisakah kami mendapatkan contoh model ajatik yang telah Bapak kembangkan sesuai dengan konsep Merdeka Belajar? Itu modul ajar. Kalau itu nanti baru dikirim via email juga bisa atau via WA juga. Nah, nanti kalau saya pada akhirnya atau nanti sudah kembali ke kantor saya kirim. Terima kasih atas partisipasi wawancara kami kepada Bapak yang Bapak sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan kami. Dan sama-sama. Bisa nanti minta fotonya nanti.